Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai ketemu di edisi kedua materi kuliah Teori Ekonomi Moneter. Semoga Anda bisa menontonnya ya, sampai terakhir pada kuliah ini agar apa yang disampaikan Anda bisa mengerti dan memahami ya daripada materi yang disampaikan ini ya. Nah, pada edisi kedua ini saya akan menyampaikan teori Keynes ya tentang ekonomi moneter ini, tentang kebijakan moneter yang mesti dilakukan ya oleh suatu negara ya. Nah, di sini ya sumbangan Keynes dalam bidang ekonomi ya pada dasarnya ya dalam karya tulisnya yang berupa bukunya ya yang berjudul The General Theory ya, of Employment, Interest and Money ya, yang ditulis pada tahun 1936 ya. Buku ini kemudian menjadi terkenal ya tidak saja di Inggris tempat kelahirannya tetapi juga di Amerika Serikat karena isinya merupakan semacam tantangan terhadap teori yang ada, terutama teori klasik ya. Nah, Keynes menyatakan bahwa ya mekanisme pasar ya tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment. Full employment artinya ya kesempatan kerja penuh dalam suatu negara itu ya. Jadi menurutnya ya secara otomatis ya, tidak bisa menjamin adanya full employment dalam sebuah perekonomian ya, mekanisme pasar itu. Nah, mekanisme pasar itu artinya begini ya bahwa sebuah perekonomian dalam suatu negara itu dibiarkan ya tarik menarik antara produsen dan konsumen ya, itu mekanisme pasar, dibiarkan ya laissez faire, dibiarkan mereka untuk bersaing. Nah, ini kalau di barat ya. Nah, teori ekonomi liberal inilah yang utamakan oleh mereka. Tapi menurut Keynes ya, teori Keynes ini walaupun mereka Keynes lahir di Inggris, dia menyatakan tidak bisa, mesti ada campur tangan pemerintah. Nah, di sini untuk mengatur kebijakan itu ya. Nah, jadi menurut Keynes ini dia menyarankan adanya peranan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, khususnya investasi yang lebih besar. Ide campur tangan pemerintah dalam bidang investasi ini ya juga ya sangat diperlukan ya, bukan hanya untuk negara-negara yang ya menganut sistem sosialis, tapi di liberalis, kapitalis juga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur investasi ya. Nah, investasi besar-besaran ya. Karena campur tangan pemerintah ini ya dia lebih mengaturkan kepada deregulasi sebuah kebijakan ya, sehingga tidak terciptanya ya suatu persaingan yang ya tidak fair. Nah, jadi itulah campur tangan pemerintah diatur ya, persaingan antar produsen, persaingan ya produsen di dalam ya menguasai pasaran ya. Nah, itu diatur supaya semua produsen itu bisa tetap ya eksis di dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, di sini campur tangan pemerintah di bidang investasi ya. Jadi bagaimana pemerintah bisa berinvestasi ya kepada para produsen-produsen ini ya agar mereka ya memiliki ya kemampuan modal di dalam sebuah persaingan. Karena kalau tidak ya, yang memiliki modal besar dia akan memenangkan suatu persaingan, yang kecil semakin ya bangkrut, semakin kalah di dalam suatu persaingan antara tarik menarik pasar yang dimaksud tadi ya. Nah, kapitalis katanya dalam banyak hal ya, liberalis ini yang banyak sekarang ini
diterapkan di negara-negara barat maupun Eropa, ya, dalam banyak hal sangat memberatkan, ya. Makanya kalau untuk negara-negara berkembang jangan menerapkan sistem kapitalis, ya, karena ya pengetahuan maupun modal yang dimiliki oleh para produsen di negara berkembang itu masih relatif kecil, ya. Nah, kemudian pengetahuannya juga masih terbatas di dalam kegiatan, ya, ekonomi, di dalam persaingan, baik di persaingan di tingkat domestik maupun di persaingan tingkat internasional, ya. Kemudian namun apabila diatur dengan bijaksana, menurut Keynes dapat membuat lebih efisien dalam mencapai tujuan ekonomi masyarakat. Nah, kalau di negara berkembang ini ikut campur tangan pemerintah di dalam kegiatan perekonomian, ya, itu yang terbaik. Seharusnya, ya, pemerintah itu bisa membantu modal, ya, stimulus, ya, modal kepada kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Buatlah suatu diregulasi, ya, bentuklah suatu badan yang menyalurkan, ya, modal, ya, khusus kepada masyarakat, ya, yang tidak melalui perbankan, yang diawasi dan dibantu pada sektor pemasaran, ya. Nah, kalau tidak begitu, masyarakat, ya, atau produsen yang masih modalnya kecil, ya, tidak mampu bersaing dengan para modal-modal yang besar, ya, di dalam kegiatan pemasaran. Apalagi kalau mengikuti mekanisme pasar. Untuk negara-negara berkembang ini tidak bisa, ya, belum mampu, ya, modal kalah, kemampuan, pengetahuan di dalam memanage, ya, suatu perusahaan supaya mampu bersaing di tingkat internasional, bahkan tingkat nasional saja tidak semua mampu bersaing. Oleh sebab itu, itulah perannya pemerintah di dalam campur tangannya, ya. Nah, jadi possible hand, nah, gitu kan. Nah, bukan impossible hand. Nah, jadi kalau negara barat itu kan banyak impossible hand, ya, jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Ini possible hand, ya, ada campur tangan di situ, ya. Nah, yang bertanggung jawab oleh pemerintah, ya, tanggung jawab pemerintah, nah, di dalam sebuah perekonomian. Nah, kalau negara-negara berkembang harus ada, ya, campur tangan pemerintah, bahkan 50-50, pemerintah harus sama ikut campur 50% baru dibiarkan pada mekanisme pasar 50%. Bagaimana pemerintah bisa membantu sebuah keseimbangan, ya, kepada para produsen yang masih lemah seperti UMKM, ya, dan yang bukan UMKM, kegiatan usaha yang baru muncul, itu harus dibantu oleh pemerintah dengan stimulus modal dan pelatihan maupun pemasaran, atau bahkan di dalam sektor pemasaran ada sistem bapak angkat yang besar memasarkan produk-produk daripada, ya, kegiatan usaha yang kecil untuk tujuan ekspor. Itu yang bagus. Kalau tidak akan terciptanya suatu pemerataan kegiatan ekonomi dalam suatu negara, ya, kalau tanpa campur tangan pemerintah, ya. Nah, cuma campur tangan pemerintah 100% itu juga tidak bagus, ya, tidak bagus, karena kreativitas dan inovasi daripada, ya, rakyat, ya, itu akan, ya, mati, ya, karena, ya, campur tangan 100%. Jadi rakyat tidak ini, ya, tidak kreatif, semua ditangani oleh pemerintah. Maka sosialis itu juga tidak baik. Maka di Indonesia ini mengambil sistem ekonomi Pancasila, ekonomi campuran dari yang terbaik kapitalis dan terbaik di sosialis. Nah, oke, kita bahaskan teori Keynes tuh, ya. Jadi itu merupakan bagian daripada kebijakan, ya, teori kebijakan menstabilkan kegiatan perekonomian dalam suatu negara, campur tangan pemerintah. Itu kesimpulannya, ya, supaya ada pemerataan kegiatan ekonomi, baik pemilik modal besar atau pemilik modal yang kecil, jadi sama-sama bisa tumbuh, ya, berkembang dengan, ya, stabil dan jangka panjang. Demikian, ya, materi ini yang dapat saya sampaikan, ya, nanti akan dilanjutkan pada materi berikutnya pada edisi ketiga, ya. Semoga Anda bisa, ya, dengan konsentrasi menyimak daripada materi yang saya sampaikan ini, ya. Jangan lupa Anda
Anda subscribe, like and share, dan tonton sampai terakhir untuk Anda yang mengambil mata kuliah ini. Ya, dan demikian dari saya. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan sampai jumpa kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu.